Oke, malam Business Planner semuanya. Kita balik lagi dengan Business Q&A di malam hari ini. Tadi saya mulai ulang dikarenakan ada sedikit delay dan freeze nih. Jadi saya mulai ulang untuk siaran Business Q&A pada malam hari ini. Yuk teman-teman yang sudah gabung boleh drop nama dan domisilinya juga di kolom komentar ya. Oke, tapi sebelum itu saya mau tanya dulu nih, di teman-teman udah stabil atau ada yang masih delay atau masih freeze? Boleh bantu ya dijawab di kolom komentar nih. Kira-kira di teman-teman saya masih delay, nge-freeze atau kurang stabil nih? Boleh dibantu ya dijawab di kolom komentar. Oke, kita tunggu sebentar untuk Pak Bas bergabung ke room malam hari ini ya. Teman-teman yang tadi juga sudah gabung boleh ya dibantu untuk dijawab nih. Teman-teman saya udah stabil, lagi masih delay atau masih kurang bagus nih? Oke, Pak Syahri bilang stabil ya. Oke, aman, sudah stabil. Oke, sebelumnya mohon maaf banget ya teman-teman semuanya. Tadi karena masih ada freeze, jadi saya mulai ulang sesi bisnis Q&A di malam hari ini. Jadi kita mulai ulang sesi bisnis Q&A di malam hari ini bersama Pak Baskoro Hadi di Senin 24 Juni 2024. Oke, teman-teman semuanya yang sudah gabung boleh ya drop nama dan domisilinya di kolom komentar. Kita akan segera mulai sesi bisnis Q&A-nya sambil menunggu Pak Bas untuk bergabung ya. Oke. Kita tunggu Pak Basnya sambil teman-teman boleh drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. Oke, di Dekaya masih freeze ya. Di teman-teman lainnya, yang lainnya sih masih udah stabil ya. Dari Ayu Jelita, lalu ada Rian Sagita. Oke, yang lainnya sudah aman. Kita coba undang Pak Basnya sebentar. Oke, kita sambil nunggu Pak Bas untuk gabung. Teman-teman yang sudah gabung boleh ya drop nama dan domisilinya di kolom komentar supaya kita bisa saling kenalan nih teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Oke, sebentar ya teman-teman, kita undang Pak Basnya untuk bergabung. Oke, masih belum masuk. Bentar ya teman-teman, sepertinya masih ada kendala sebentar karena Pak Basnya belum bisa bergabung ke room pada malam hari ini. Kita tunggu sebentar ya. Oke, sebentar. Oke, sudah aman ya Pak? Aman sekarang. Kayaknya mungkin juga baterai saya cuma 22% tadi. Jadi pas saya charge saya langsung muncul. Nggak tahu kebenaran atau enggak. Oke, sip-sip Pak. Dia teman-teman yang lain juga sudah stabil dan udah kelihatan semuanya, nggak ada yang delay, nggak ada yang freeze, jadi aman banget untuk dengerin sesi insight pada malam hari ini di sesi Business Q&A. So, teman-teman udah pada hadir juga ya Pak, udah rame banget nih Business Q&A kita di malam hari ini. Jadi Luar kita mulai biasa. aja ya Pak, sesi Business Q&A di malam hari ini. So, teman-teman semuanya, sesi Business Q&A malam hari ini Pak Bas punya insight menarik nih untuk dibagikan, yaitu inovasi tidak melulu soal produk. Nah, apa sih inovasi bisnis nih selain produk yang teman-teman bisa lakukan nih? Jadi teman-teman banyak banget ya Pak inovasi yang sebenarnya bisa dilakukan. Nah, teman-teman bisa simak dulu insight dari Pak Bas terkait nih inovasi tidak melulu soal produk. Teman-teman boleh siapin pertanyaan sambil dengerin insight dari Pak Bas atau teman-teman yang udah punya pertanyaan dari yang udah disiapin boleh banget drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar ya. Teman-teman baiknya lebih baik kalau drop pertanyaan di kolom komentar ya, karena di saya nih box Q&A-nya nggak muncul, jadi teman-teman boleh nanti drop pertanyaannya di kolom komentar ya. So, kita mulai dulu dengan sesi sharingnya, dengerin insight dulu dari Pak Bas, teman-teman siapin dulu pulpennya, bukunya, kita dengerin insight dari Pak Bas. Silakan Pak Bas. Selamat malam. Terima kasih Raisa sudah kembali mendampingi saya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah kembali hadir hari ini
di Senin 24 Juni ya, Raisa ya. Ya, suara Raisa tiba-tiba hilang. Turn off ya. Nggak Betul Pak, kedengeran kita suaranya. di Sip. 2024. Yes. Oke, kembali lagi kita berada di Business Q&A. Ya, saya ucapkan kembali terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, para businesspreneur. Dan selamat datang bagi yang baru hadir kali ini di Business Q&A Business.id. Saya dan para founders di Business ID dan juga tentunya termasuk Raisa sangat senang ya kalau antusias atau semangat teman-teman untuk selalu menyantroni Business ID ada di situ. Jadi kita juga ikut bersemangat untuk sharing-sharing gitu ya malam ini. Dan terima kasih nih ada Mas Abin yang rajin sekali hadir. Terus Fajar 991 dari Surabaya ya. Wah, saya nggak bisa nge-track, nggak tahu yang muncul cuma 2 nama ini, tapi saya yakin banyak yang sudah hadir ya. Maaf tadi ada sedikit kendala, mungkin dari sisi saya ya, karena kebenaran pas saya mungkin transisi dari WiFi saya pas saya masuk rumah, bisa jadi karena baterai saya juga ya. Saya sekarang berada di KL. Tadi justru saya juga sudah sempat meeting dengan Raisa, dengan Mas Taufan, dengan Mas Adri ya, di mobil dalam perjalanan saya dari Singapura. Jadi kemarin itu saya tiba-tiba kepikiran ingin jalan-jalan ya tanpa rencana, tanpa apa, saya ajak istri dan anak saya ke Singapura, parkir di JB, terus nyebrang ke Singapura, terus tadi pagi ya sarapan di sana istilahnya, dan nyebrang lagi balik, terus makanya tadi berkendara balik. Dan alhamdulillah tepat tadi 10 menit sebelum acara kita malam ini, saya sudah bisa kembali lagi di rumah di KL ya. Oh, ini muncul nih nama-namanya nih. Halo, halo. Xian Club. He and Club ya. He and Club dari Jogja. Selamat bergabung. Ada juga Aldi Bulet. Halo Aldi Bulet, selamat malam juga. Pajiva Paji Vape Louder setelah apa nih Samlekom Pak Mas. Halo, halo. Wah, ini wong Surabaya nih. Paji Vape Louder ya. Ada juga Mini Gunawan dari Jogja juga. Wah, ini didominasi nih dari Jogja dan Surabaya nih. Halo, Rian Sagita 89, malam-malam. Pekalongan hadir dari Misbahul 1299, wah keren. Roy Wijaya Kusuma juga hadir, Jogja juga. Weh, nah ini satu nih dari luar pulau, San Mousi ya kalau saya nggak salah. Salam dari Sulawesi, Om. Halo, halo. Ya, saya sering sekali ke Sulawesi juga, tapi kotanya di Gorontalo. Saya nggak tahu nih ada tim Gembira Houseware nggak nih di sini. Ayo dari mana lagi nih teman-teman? Ayo dong menyapa dong. Kita saling menyapa ya. Nathan DF, Klaten. Hello, hello. Nathan DF. Oke, mungkin kita mulai aja ya karena tadi sudah sedikit tertunda. Jadi topik malam ini adalah inovasi tidak melulu soal produk. Halo Lalu Usman dari NTB ya, Lombok. Selamat bergabung juga. Jadi kenapa saya ambil topik ini? Ya, karena masih banyak sekali teman-teman yang berpikir bahwa yang namanya inovasi itu kata-kata yang terlalu keren, bahkan mungkin menakutkan ya buat UMKM khususnya. Jadi saya bisa pastikan berdasarkan pengalaman yang namanya inovasi itu tidak perlu ditakuti, justru harus kita rangkul bersama. Karena yang namanya inovasi itu adalah penggerak dari sebuah bisnis untuk selalu tampil beda, ya, tampil beda dan tentunya harusnya unik gitu ya. Nah, jadi dengan pemikiran seperti itu kita harus rangkul bersama-sama kata-kata inovasi kita anggap biasa-biasa aja lah ya. Tapi impact-nya harus kita sama-sama yakini itu besar sekali untuk bisnis kita. Oke?
Jadi mulai dari saat ini ya, mulai dari sekarang kita harus selalu berinovasi atau setidaknya berenovasi yang selalu saya sampaikan. Wih, ada dari Hong Kong nih, namanya Sulastri 198326. Wah, ini pertama kali ya kayaknya nih Sulastri bergabung ya. Ada juga tadi roti bakar Bang Adam. Halo, halo, dari Palembang. Wah, Kota Pempek hadir juga. Oke, keren-keren. Oke, jadi kembali bicara soal inovasi, teman-teman harus punya innovative mindset ya atau kerangka berpikir untuk selalu berinovasi. Yang dengan objektif tentunya meningkatkan atau menajamkan diferensiasi dari penawaran bisnis kita. Oke. Nah, kalau kita sudah selalu berpikir seperti itu, moga-moga kita akan punya produk dan bisnis yang produk dan jasa dalam bisnis kita yang selalu tampil terdepan gitu ya. Dan tentunya itu sangat-sangat dibutuhkan. Oke, nah kembali lagi topiknya inovasi tidak melulu soal produk. Nah, biasanya setelah kita mulai memahami, oh kita harus berinovasi, otomatis kebanyakan berpikir ya wis produk kita ini harus diapain nih gitu ya ke depannya. Kembali saya sampaikan di sini yang namanya inovasi itu tidak hanya selalu mengenai produk. Ya kalau mungkin secara kebetulan dan kebutuhan kita bisa berinovasi di luar produk, kenapa tidak? Dan biasanya ya kembali ke pengalaman saya dalam membangun bisnis ya di beberapa perusahaan itu tidak setiap tahun, kita bisa selalu berinovasi dalam rangka produk baru, ataupun tidak selalu dalam setiap tahun kita punya kemampuan untuk berenovasi produk yang sudah kita miliki. Gitu ya. Nah, tapi saya selalu berpendapat, yang namanya inovasi itu bisa luas, kembali di luar produk bisa luas. Bisa jadi yang pertama contohnya, mungkin sebelum saya sampaikan, kira-kira teman-teman berpikir selain produk apa sih kita bisa berinovasi di area apa sih? Coba dong tolong masukin ke kolom komentar biar lebih seru gitu ya daripada saya langsung kasih arahan dan jawabannya ya. Tentu nanti saya akan lakukan. Coba teman-teman yang hadir di sini, inovasi apa kira-kira selain dari produk kira-kira yang kepikiran? Ayo, silahkan di kolom Oke, yuk komentar. boleh dijawab di kolom komentar nih. Kira-kira menurut teman-teman inovasi apa lagi sih yang bisa kita lakukan nih selain melakukan inovasi pada produk? Tadi sempat keprank ya Pak, mau langsung kejawab nih sama Pak Bas, tapi teman-teman Nah, ditanya dulu ya. Menurut teman-teman apa nih nah, inovasi lain yang bisa dilakukan? Yuk di drop oke, di Padriko. kolom komentar ya Padriko jawabannya. Jess sudah nyebut nih, inovasi pemasaran. Alright. Damara 870 layanan jasa, keren. Rian Sagita bilang kemasan, bisa jadi. Ludiasari ya, tadi bicara soal strategi marketingnya siapa tadi? Ansar Ibil, sistem Pak, oke. Ardi Hungram bilang pelayanan. Yap, San Musu inovasi marketing. Mario Bros bilang service. Fajar 991 bilang service. Nathan DF strategi marketing. Sanmus juga bilang inovasi pasar. Ruang Rindu 99 service apalagi tuh? Service infrastruktur. Oke. Ini kayaknya yang udah sering ikutan juga nih bahasanya bahasa yang pernah saya sampaikan nih Ruang Rindu 99 ya. Keren-keren. Akbar Dinata 88 pembayaran pada menu produk. Oke. Visual display roti bakar Bang Adam bilang. Oke. Ya, semua jawaban ini tentunya benar ya. Ayu Jelita bilang sistem distribusi. Nah, jadi makanya topik malam ini saya bilang inovasi tidak melulu soal produk. Sebenarnya kan kita sudah tahu ya. Sudah tahu bahwa kita bisa berinovasi di area lainnya. Di berbagai lini ya kalau saya bilang ya. Nah, jadi teman-teman yang istilahnya mumpung masih kecil gitu ya, masih menengah gitu ya. Kalau kita
hanya terkungkum di produk, nanti kita geraknya justru akan terbatas. Jadi justru saya ingin sampaikan kepada teman-teman, berinovasilah di area-area selain produk, gitu kan? Karena kembali saya bilang, perusahaan besar aja tidak punya kemampuan untuk melakukan inovasi produk setiap tahunnya. Ya, kadang-kadang bisa jadi 3 tahun sekali, 5 tahun sekali, gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus berpikir lebih luas daripada hanya soal produk. Nah, saya ingin memberi contoh, mungkin salah satu perusahaan yang valuasinya paling tinggi, brandnya dari sisi brand valuation ya, kalau dari sisi valuasi perusahaannya sekarang Nvidia. Tapi saya ingin memberi contohnya adalah Apple. Ya, Apple yang waktu itu sebelum Nvidia di atas, dia secara market capitalization terbesar dan juga secara brand valuation juga tertinggi. Tapi sekarang kalau saya pikir mungkin dia hanya punya brand valuation yang tertinggi, walaupun top 3, top 5 ya untuk market valuation-nya. Nah, contoh yang ingin saya sampaikan adalah pada saat mereka pertama kali meluncurkan iPhone di tahun berapa ya? 2007 kalau nggak salah ya, 2007 mereka meluncurkan iPhone. Oke, kita sudah tahu semua. Kalau soal produknya ya, memang mereka luar biasa. Termasuk saat mereka meluncurkan iPhone di tahun 2007 itu produknya benar-benar hebat sekali lah ya. Tapi yang saya ingin arahkan kepada teman-teman adalah dalam satu paket inovasinya dia, ada satu inovasi yang dia juga membuat breakthrough atau terobosan pada saat itu. Ingat ya, kita kilas balik tahun 2007. Berarti hampir berapa tahun yang lalu tuh ya? 2007, hampir mungkin 14-15 tahun yang lalu, 16 tahun yang lalu gitu ya. Mereka melakukan terobosan yang dalam bentuk merchandising innovation. Ya, saya juga baru tadi membuat video, nanti akan tayang seperti biasa. Saya akan tayangkan video mengenai sharing saya, pengamatan saya, yang untuk menyederhanakan best business practice yang ada di dunia ini, yang saya ingin teman-teman ikut menyerapnya ya. Jadi nanti tunggu aja penayangan video tersebut. Nah, saya di situ bicara soal merchandising innovation. Nah, di merchandising innovation itu kalau kita pikir di tahun 2007 semua brand mobile phone ya, mau itu saat zamannya BlackBerry masih ada gitu ya, terus Nokia, Samsung, LG, apalagi waktu itu mereka itu dijualnya behind the counter ya. Kalau kita ke toko handphone, kita ke mana, ke ITC gitu ya, seterbuka-terbukanya toko tersebut, tapi kita harus minta. Paling nemunya cuma dummy. Ingat ya waktu itu, kalau saya mau beli BlackBerry yang terbaru, oh iya Pak, saya cariin dulu dummy-nya gitu kan. Soalnya itu baru dummy-nya dilihat-lihat gitu, padahal juga bukan produk aslinya gitu ya. Nah, jadi intinya sebelumnya itu penjual handphone selalu mengandalkan Om Ini Gunawan punya HP Sony. Ya, saya juga sempat punya tuh Sony tuh yang warnanya orange waktu itu. Semuanya selalu memiliki ketergantungan terhadap outletnya. Outlet-outlet daripada pihak ketiga untuk menjualnya dengan behind the counter gitu ya. Tapi kalau kita ingat kembali kilas balik 2007, iPhone itu justru membuka tokonya atau outletnya itu dengan mengundang siapapun yang hadir di toko itu untuk nyoba-nyoba gitu kan. Jadi tiba-tiba itu suatu revolusi atau merchandising innovation. Bagaimana mereka mendobrak kebiasaan jual handphone dengan cara biarin yang aslinya dipegang, dicoba, fotonya dimainkan, musiknya juga
apa namanya dimainkan, terus juga kemampuan internetnya pada iPhone itu juga bisa dicoba-coba oleh pengunjung. Jadi saya waktu itu kalau saya pikir belum menjadi targetnya iPhone, tapi saya akhirnya juga tergoda untuk mulai mencoba-coba, ya. Nah, kalau kita bilang merchandising innovation, tujuannya apa? Paling tidak untuk iPhone. Tujuan mereka adalah untuk memperkenalkan customer experience tanpa harus membeli produk itu. Nah, jadi bisa dibayangkan, merchandising innovation itu dalam kasusnya iPhone, dia mendobrak kebiasaan yang ada. Nah, kalau orang sudah mencoba, sudah bisa menikmati tanpa harus beli gitu ya, sudah pasti tingkat interest atau apa itu namanya, tingkat ketertarikannya daripada prospeknya dan juga yang bukan prospeknya menjadi meningkat gitu ya. Nah, ini yang saya pikir salah satu innovation dalam hal merchandising innovation yang bisa dilakukan khususnya buat teman-teman yang punya apa namanya kesempatan untuk mempersembahkan atau mempresent produk atau jasanya kepada calon prospeknya gitu ya. Jadi kalau yang punya toko, yang punya produk, pikirkan ini ya. Nah, kalau yang punya apa namanya produk dan jasanya mengandalkan pihak ketiga juga bisa dipikirkan. Ya, bagaimana menghadirkan produk atau jasanya ke hadapan konsumen di luar apa yang menjadi kebiasaan sampai dengan saat ini. Memang kalau kita pikir-pikir, oke, kita udah di tahun 2024, hal yang kayak gini udah menjadi biasa. Tapi kita kilas balik, bagaimana pemikiran innovation mindset itu bisa diterapkan tidak hanya di produk, tapi salah satunya bisa di merchandising innovation. Dan tentunya seperti tadi teman-teman sampaikan, banyak sekali yang bisa kita lakukan di area yang berbeda. Ya, jadi mulai malam ini saya minta teman-teman yang hadir di sini berpikir inovatif, ya, memiliki mindset yang inovatif, dan juga mulai diterapkan aset-aset apa yang bisa dimainkan untuk bisa bermain dalam inovasi ini. Oke, kita buka pertanyaan, Raisa. Oke, siap Pak Bes. Terima kasih atas insight nih Pak Bes yang udah di-sharing ke teman-teman semuanya. So, teman-teman semuanya udah dapat ya insight-nya. So, teman-teman yang udah nyiapin pertanyaan tadi sambil dengerin insight dari Pak Bes, boleh langsung drop pertanyaannya di kolom komentar ya. So, Pak, tadi kan membahas ya Pak, bukan bisnis yang teman-teman nih rata-rata mainkan ya Pak. Ini merupakan yang handphone ataupun bagian yang bukan teman-teman sering masuki gitu ya Pak. Nah, kalau misalkan F&B nih Pak, apa saja nih Pak yang teman-teman bisa mainkan nih Pak untuk melakukan inovasi? Kalau di F&B, Hmm. ya apa namanya, mungkin area yang sudah bisa kita lakukan adalah memotong jalur ordering atau jalur antri. Ya, kita pernah lihat bahwa zaman sekarang quick service restaurant atau QSR yang mengandalkan kecepatan dalam pelayanan itu sudah menggunakan teknologi, ya, eh, bisa melalui apa namanya barcode untuk scanning gitu ya, orderingnya, lalu bisa memakai apa namanya eh, eh, apa namanya interaktif untuk bisa langsung order sendiri atau swalayan ordering process gitu kan ya. Nah, jadi itu hal-hal yang bisa kita pikirkan dan apa namanya ujung-ujungnya adalah objektifnya apa yang kita ingin dapatkan dari inovasi ini. Biasanya kalau yang namanya inovasi itu, Raisa ya dan teman-teman lainnya, kita harus pikirkan challenge atau tantangan dari bisnis kita. Nah, dari situ biasanya kalau kita berangkatnya dari challenge dan ataupun opportunity, kesempatan, nanti kita akan bisa mulai tuh apa namanya berpikir secara kreatif dan inovatif gitu.
Nah, jadi apalagi yang kita bisa lakukan di F&B? Kira-kira mungkin kita tanya balik nih teman-teman. Kira-kira apa nih yang bisa dilakukan ya? Bisa kita kan di sini bisa saling membantu gitu ya dalam industri yang sama. Itu tadi saya kasih contoh salah satunya seperti itu. Yes. Oke, baik Pak Bas. Jadi teman-teman tentunya disesuaikan juga ya Pak dengan kebutuhan ataupun dari bisnisnya sendiri mau berinovasi di bagian apa. Tapi kan tentunya produk ini nggak bisa dilakukan di tiap tahunnya ya Pak, karena masih banyak banget aspek Betul. lainnya yang teman-teman bisa coba lakukan untuk berinovasi. Lalu Pak, apa sih Pak dampak nih dari melakukan inovasi di luar dari produk? Mungkin kalau teman-teman kan kalau inovasinya di produk ya Pak, gampang nih. Kalau nggak laku ganti lagi. Atau kalau misalkan laku ya kita terus-terusan ya Pak, nggak usah lakukan inovasi. Nah, kalau misalkan di luar dari produk nih Pak inovasinya, apa sih Pak dampak yang Hmm. paling teman-teman bisa rasakan? Ya, kan kalau kita kembali berpikir soal inovasi itu kan ujung-ujungnya pertama adalah mengenai diferensiasi ya. Diferensiasi dari produk atau jasa kita gitu ya. Nah, kalau itu bisa menjadi tujuan kita, akhirnya toh itu yang akan membantu untuk meningkatkan penjualan kita kan gitu. Nah, jadi ada awal pemikiran, ada tujuannya, dan tentunya ada hasil yang ingin kita dapati. Nah, biasanya ya ujung-ujungnya untuk meningkatkan sales kan gitu. Tapi sebelum sampai ke sales, tujuannya di tengah tuh apa? Ya, kita ingin different. Kita ingin menawarkan sesuatu yang selalu lebih baik dari apa yang kita lakukan sebelumnya dan juga apa yang pemain-pemain lakukan saat ini kan gitu. Oke, baik terima kasih Pak Bas. Kita ambil pertanyaan ya Pak di kolom komentar dari Pak Aldi_Bulet. Pendekatan seperti Hmm. apa nih Pak yang bisa kita terapkan kepada calon customer baru maupun customer yang pernah beli di tempat kita dan bisa loyal kepada kita dan produk kita Pak? Aldi Bulet nih bisnisnya apa nih? Jangan-jangan barang-barang yang Yuk. bulat nih. Tahu bulat atau apa nih? Aldi, tolong jelasin dong. Bisnisnya apa nih? Pendekatan seperti Boleh, apa Pak boleh. yang bisa kita terapkan pada calon customer baru atau customer maupun customer yang pernah beli di tempat kita dan bisa loyal kepada kita dan produk kita. Saya kasih contoh dulu ya sebelum Aldi Bulet menjelaskan. Jadi pada saat itu saya punya satu produk yang mengandalkan untuk pengukuran sebuah apa namanya status dari tulang. Nah, pada saat itu sebenarnya inisiatif itu atau program itu sudah cukup bagus gitu ya. Hanya karena mekanismenya tidak benar, ya mungkin bukan tidak benar, tidak tepat, yang mengharapkan orang yang untuk diperiksa itu untuk membeli produk dulu. Nah, akhirnya saya putar karena rada aneh bagi saya pada saat itu. Kalau kita ingin membantu customer kita mau memahami status tulang ya, rada aneh kalau kita berharap mereka beli produknya dulu untuk bisa mendapatkan pemeriksaan gratis kan gitu ya. Nah, akhirnya inovasinya adalah soal di mekanismenya. Jadi bukan soal alatnya, bukan inovasi di alatnya, bukan inovasi di lain halnya, tapi hanya sekedar inovasi dalam melakukan mekanisme pemeriksaan itu. Jadi dibalik, akhirnya kita bilang bahwa untuk memeriksa itu gratis, ya, untuk memeriksa status tulangnya itu gratis, dan setelah itu ada konsultasi oleh eh, nutritionist, ya, nutritionist, dan itu secara tiba-tiba interestnya, ketertarikan orang untuk memeriksakan status tulang itu meningkat sangat drastis. Dan dari situ mereka dialirkan ke pemeriksaan atau konsultasi nutrisi secara gratis dan memahami situasi mereka. Ada yang menjelang ya, menjelang osteoporosis, ada yang sudah osteoporosis. Dan kira-kira menurut Raisa gimana? Kalau mereka sudah mengetahui statusnya untuk melakukan pembelian,
Kira-kira gimana? Lebih tinggi ya Pak demand-nya otomatis mereka lebih Hmm, terpapar awareness-nya ya Pak dan mereka jadi lebih betul. mau membeli produk tersebut. Betul. Lebih tinggi, bukan hanya lebih tinggi. Dahsyat sekali peningkatannya untuk pembelian itu. Karena yang tertarik menjadi lebih banyak dan setelah mengetahui statusnya untuk membeli hampir secara otomatis mereka ingin membeli produknya. Kan gitu. Nah itu inovasi di bidang mekanismenya saja loh, Raisa. Gitu. Oke, baik terima kasih Pak Bas atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas ya untuk Pak Aldi underscore bullet. Next saya ambil dari Pak Farisali Wardana ya Pak. Izin tanya Pak, saya bisnisnya di bidang jasa digital agency. Di bagian apa ini Pak yang bisa dikulik inovasinya selain produknya? Saat ini positioningnya sudah mengkhususkan diri di digital ads dan sedang stuck inovasinya Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Faris Aliwardana. Wah, ini kayaknya ada hubungan dengan mantan Menteri Equin zaman dulu nih, Menko Equin nih. Aliwardana ya. Oke, selamat bergabung. Terima kasih lagi pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara soal digital agency, uh, untuk mendapatkan sesuatu inovasi, itu harus memikirkan dulu sederhananya ya, Faris. Problem apa yang ingin kita pecahkan buat customer atau klien kita ya kalau di agency. Saya pernah kerja dulu di Ogilvy ya. Kalau teman-teman agency yang ada di sini pasti mengenal lah Ogilvy. Nah itu kita harus pahami kebutuhan klien-klien kita tuh apa. Nah zaman sekarang masih banyak agency digital atau digital agency itu yang belum sepenuhnya maaf saya sampaikan memahami problem yang dihadapi oleh klien-kliennya. Contohnya adalah pembuatan konsep communication, pembuatan konsep apa namanya promotion. Jadi sebelum kita mengalirkan pesan-pesan kita di digital agency, bisa jadi kita harus memahami konsumen kita atau konsumennya dan klien kita kebutuhannya apa. Ya mungkin yang sangat sering terjadi adalah banyak digital agency itu belum kuat dalam pembangunan konsep communication-nya yang merupakan turunan dari apa isu di marketingnya atau isu di brandingnya, apakah itu mulai dari brand awareness-nya, apakah itu soal apa namanya mengkomunikasikan value proposition-nya dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini kan yang harus dikemas dalam artian sebuah konsep. Nah, jadi mungkin bisa berangkat dari situ dulu, Faris. Ya, pertama pahami dan juga yang tadi setelah saya sampaikan banyak isu soal communication concept atau promotion concept yang tidak dimiliki oleh kebanyakan agency termasuk digital agency. Oke, baik terima kasih Pak Bas atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas ya untuk Pak Faris Aliwardana. Next saya ambil lagi dari Pak Akbar Dinata 88 di kolom komentar. Saya pernah membeli Ya. sebuah handphone dengan metode dan harga tertentu. Saya mendapatkan minyak goreng dan voucher makan. Apakah itu termasuk inovasi, Pak? Ya, Akbar Dinata 88, terima kasih. Ya, termasuk gitu ya. Tapi kalau saya bilang kecocokannya aja mungkin ya. Kecocokannya, karena untuk kalau kita melakukan promosi biasanya Akbar, kita juga harus mengkonekkan, kalau saya kebiasaannya ya, value kita atau value dari produk kita atau jasa kita, kalau kita mau memberikan hadiah ya premium, usahakan itu yang menguatkan value dari produk kita atau value dari jasa kita atau brand positioning dari produk atau jasa kita. Ya, jadi kalau kita bicara sekarang membeli HP dapatnya minyak goreng dan voucher makan, oke. Ya namanya orang dikasih gratis pasti seneng-seneng aja gitu ya. Tapi impact-nya tentunya kita sebagai brand owner, ya sebagai yang punya bisnis, sebaiknya cari hadiah yang menguatkan value kita.
gitu ya. Jadi yes, termasuk apa namanya pemikiran inovatif, tapi kayaknya agak kurang pas kalau saya pendapat pribadi saya. Gitu ya Akbar ya. Oke, terima kasih Pak Bas atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas ya untuk Pak Akbar di Neta 88. Next saya ambil lagi dari Pak Ansar.ibil. Apakah nih Pak ada metode yang cocok nih untuk membuat inovasi Pak? Membuat inovasi. Oke. Jadi gini, uh, ini pendapat saya kembali ya, maksudnya pendapat berdasarkan pengalaman. Jadi nggak ada benar, nggak ada salah. Ini saya sharing uh, berdasarkan pengalaman saya, Ansar ya. Jadi gini, kalau kita ingin berinovasi, biasanya inovasi itu tanda kutip dikerjakan dalam bentuk awalnya brainstorming. Ya, brainstorming apa sih bahasa Indonesia? Memeras otak bersama-sama, kurang lebih gitu ya bahasa awamnya. Nah, memeras otak bersama-sama. Jadi metode yang sering saya lakukan adalah kita kadang-kadang mencari waktu, ya mencari waktu, mungkin bisa jadi setahun sekali, setahun dua kali, gitu ya kita mengurung di satu tempat gitu ya, bisa di dalam kota, bisa di luar kota, bisa di dalam atau luar kota, tapi di tempat yang membuat kita terstimulasi untuk berpikir inovatif dan kreatif gitu ya. Dimanapun itu, yang terpenting adalah proses menelurkan ide dan memeras pemikiran bersama terhadap kebutuhan bisnis dan kebutuhan customer bisa kita saring. Nah, jadi biasanya sederhananya metodenya begitu. Nah, kita sama-sama berpikir tantangan dan opportunity bisnis kita ke depan ya, ke depannya bisa 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun itu apa gitu kita pikirkan bersama dan kira-kira kita bersama-sama memikirkan apa sih yang akan menjadi solusi atau kebutuhan di masa 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun gitu ya. Dan biasanya kalau itu dilakukan secara berkala, mau itu 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali, biasanya akan menelurkan sebuah inovasi. Itu Ansar, itu mungkin bisa membantu ya, metode seperti itu. Yes, terima kasih Pak Bas. Buat teman-teman lainnya ya Pak yang mungkin bingung juga nih mau buat inovasinya tuh mulai dari mana, bisa mulai deh Pak dari brainstorming ini. Jadi teman-teman bisa pakai tips dari Pak Bas nih untuk mulai membuat inovasi. Terima kasih Pak Bas untuk jawabannya. Ya. Semoga bisa membantu di jawaban dari Pak Bas ya untuk Pak Ansar.ibil. Next saya ambil lagi dari Pak Fadri Kojais di kolom komentar. Pak Bas, apa strategi pemasaran bisnis nih di perusahaan besar yang memungkinkan untuk diterapkan dalam bisnis startup tapi masih sangat jarang diterapkan atau dilakukan? Apa nih kira-kira Pak Bas? Ya, Fadriko Jace, saya nggak tahu nih, Fadriko Jace ya, namanya keren banget nih. Terima kasih ya Pak atas pertanyaannya. Jadi, strategi pemasaran bisnis perusahaan besar yang mungkin untuk diterapkan dalam bisnis startup. Nah, jadi gini ceritanya nih, Fadli. Pengalaman saya itu biasanya kalau join perusahaan dulu itu adalah justru perusahaan yang tidak besar-besar amat gitu ya. Justru perusahaan-perusahaan rintisan, walaupun dari ukuran memang jauh lebih besar dari ukuran UMKM sekarang gitu ya. Tapi yang terpenting adalah cara berpikirnya, mindsetnya. Kita cara berpikir kedahsyatan kita itu tidak diukur dari harusnya omset kita. Ya, jadi kita semua beruntung, mau kita usahanya kecil, menengah, besar, besar sekali, atau sangat besar sekali, selama kita punya mindset yang sama, kita bisa menerapkan hal-hal yang kita inginkan. Ya, dan taktik dari penerapan strategi pemasaran itu sebenarnya bisa diterapkan untuk bisnis dalam segala ukurannya. Gitu ya. Waktu itu saya selalu bilang, waktu saya bekerja di Anlin gitu. Anlin baru masuk, itu lawannya tuh relatif lebih besar, raksasa-raksasa besar ya. Ya kayak Nestle, kayak Bendera. Tapi itu tidak menghentikan Anlin untuk berinovasi. Gitu. Jadi strategi pemasaran yang kita sudah pahami dari teori marketing ya dengan strategi product designing, pricing, ya distribution atau availability, promotion,
apa namanya physical evidence dan seterusnya itu sebenarnya bisa Fadri terapkan. Ya, jadi saya nggak bertanya Fadli ini perusahaan kecil, menengah atau besar karena saya pikir pelajari dulu apa namanya strategi pemasaran itu sendiri. Lalu ya kita bisa menerapkan sesuai dengan kebutuhan kita tadi gitu, sesuai dengan opportunity yang kita lihat. Ya, jadi untuk jawabannya di sini adalah apa sih yang bisa diterapkan? Ya semua strategi pemasaran kalau kita bisa mengolahnya harusnya bisa, Fadli. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas ya untuk Pak Fadri Kojais. Next, saya ambil lagi dari Bakso Bakar Pade. Dalam aktivasi value produk, pada aktivitas marketing, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan agar tepat menyasar customer? Ya, bakso bakar Pak D. Wah, ini bahasanya sudah apa namanya? Sudah terstruktur nih ya. Membahas soal value, aktivasinya, keren-keren ya. Terima kasih nih sudah bisa sering apa namanya eh, eh, ikut di bisnis ID dan di bisnis Q&A. Jadi kalau kita ini untuk teman-teman yang lain juga ya. Jadi kalau kita sudah bangun value, tidak akan ada artinya kalau kita tidak mengaktifasi. Jadi yang bakso bakar Pak disampaikan sini benar sekali. Aktivasinya hanya di dua area saja dulu. Istilahnya di marketing dan juga di branding. Nah, kalau pertanyaannya bakso bakar Pak D di sini adalah aktivitas marketing, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan agar tepat menyasar customer. Nah, ini nyambung dengan pertanyaan Fadrico Jazz tadi. Dalam kita belajar value creation itu yang pertama adalah customer kita itu harus kita identifikasikan siapa sebenarnya customer kita. Ya, jadi jangan berpikir kembali lagi yang saya suka bercanda, bukan semua orang yang bernafas di dunia ini, gitu kan? Jadi kita harus masing-masing tahu customer kita siapa. Dilihat dari sisi demografi, geografi, behavior, dan tentunya psikografi. Nah ini saya nggak bisa bahas di sini ya buat teman-teman lainnya, tapi pelajari itu. Ya kalau tertarik ngambil e-course silahkan, kalau mau ikut workshop juga silahkan. Tapi intinya adalah kalau kita sudah mendapatkan customer, berarti baru kita bisa mengaktifasi marketing program atau marketing strateginya tadi jauh lebih tajam. Nah, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan di marketing? Ya kembali lagi, Bakso Bakar Pade yang seperti tadi saya sampaikan ke Fadrico Jazz kan, produk desainnya seperti apa? Ya, bahkan dalam lingkup produk desain itu kita harus pikirin kemasannya yang untuk mendukung apa namanya presentasi dari produk kita harus dipikirkan seperti apa. Terus pricingnya, terus promotionnya, terus availability-nya. Jadi itu aja dulu. Ya, itu aja dulu buat teman-teman termasuk bakso bakar pade. Itu aspek-aspek yang harus dipikirkan. Oke? Okay? Yes. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas. Kalau misalkan ngomongin value di sini bisa 2 hari 2 malam ya Pak. Kalau teman-teman yang mau lebih belajar lagi tentang value, bisa ikut Value Creation Advance yang versi workshopnya. Ataupun teman-teman bisa cek juga di e-courseservices.id, ada Value Creation juga. Teman-teman bisa belajar lebih mudah lagi kalau misalkan lewat e-course ya. Di mana aja, kapan aja. Sekali pembayaran aja teman-teman bisa belajar kapanpun dan dimanapun seumur hidup nih tanpa tambahan biaya lainnya. So teman-teman bisa belajar nih bareng bisnis.id. Next, saya ambil lagi pertanyaan dari Pak Aldi Bulet lagi ya, Pak. Kalau untuk riset pasar, apa yang perlu kita siapkan nih, Pak? Di sini saya bergerak di bidang penjualan kaos polos di Kulon Progo. Ya, oke Aldi bulat kembali. Terima kasih. Wah, jadi saya tahu nih, jualannya bukan yang bulat-bulat ya. Jadi jualannya kaos polos. Oke, di Kulon Progo ya. Oke. Jadi gini, apa namanya, Aldi bulat soal riset pasar, yang perlu kita siapkan adalah istilahnya kalau saya nyebutnya sederhana adalah knowledge gap. Knowledge gap itu apa? Adalah apa namanya? Kekurangan pengetahuan kita terhadap sesuatu. Ya, jadi kalau kita melakukan riset, kita harus pastikan dulu nih Aldi, apa yang mau kita apa namanya pahami, knowledge apa yang
mau kita dapetin itu ya. Nah, itu yang harus di list dulu. Karena yang namanya research itu luas gitu ya. Riset pasar itu juga luas. Nah, biasanya kalau kita melakukan research, melakukannya juga harus jelas yang namanya knowledge gap, lalu juga objektifnya, tujuannya apa. Lalu yang ketiga, ini yang banyak teman-teman tidak tahu dan juga bahkan orang yang sering melakukan riset itu kadang-kadang tidak menghiraukan faktor ketiga ini. Oke, faktor ketiga ini apa kira-kira? Yaitu action standard. Action standard itu apa? Jadi kalau kita sudah tahu knowledge gap-nya apa, terus juga tujuannya apa, lalu action standard itu kita harus disiplin. Kalau saya mendapatkan dua hal yang pertama ini, apa yang akan saya lakukan? Ya, karena kita sebagai manusia selalu merasa kekurangan, selalu ingin melakukan research. Ya, sementara kita kan punya keterbatasan ya, paling tidak dana gitu. Nah, jadi kalau kita nggak punya disiplin, kita hanya hobi aja nge-research ya, akhirnya nggak tahu data, fakta, informasi yang kita dapetin itu mau diapain. Nah, jadi pertanyaannya kembali, tiga hal yang harus dipersiapkan, knowledge gap-nya apa, yang kedua itu adalah objektifnya apa, yang ketiga action standard apa. Setelah kita mendapatkan yang dua pertama ini, apa yang mau dilakukan terhadap data, fakta, dan informasi yang kita dapat. Oke, Aldi, terima kasih ya pertanyaannya. Oke, semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas ya untuk Pak Aldi Bulet. Next, saya ambil lagi nih dari QR Argian ya Pak di kolom komentar. Kira-kira gimana ya mendapatkan konversi paling efektif dari awareness ke sales produknya di customer good Pak? Sorry, ini pertanyaan Konversi. dari siapa, Raisa? Dari QR Argian Pak. QR Argian. Bacanya Oh, gimana Kiargian. Boleh nanya kira-kira gimana ya mendapatkan ya? nih conversion paling efektif dari awareness ke sales produknya consumer goods. Oke. Ya, sederhananya kan kalau kita menganut sistem conversion itu setidaknya yang universal adalah awareness-nya dulu ya. Awareness itu yang harus kita bangun. Lalu dari situ kita convert sebelum ke sales adalah intention-nya, kan gitu ya. Nah, intention dari situ baru kita convert ke sales lah, pendeknya ya, walaupun ada yang versi panjangnya ya, AIDA itu ya. Tapi intinya adalah sesederhana itu. Berarti kan di tiga aspek itu yang harus kita garap. Awareness. Awareness itu jangan hanya sekedar product recall, brand recall. Maksud saya brand recall itu adalah hanya, oh saya tahu bakso bakar Pak Dem mereknya. Karena saya hanya recall atau mengingat. Biasanya kalau dalam brand awareness itu kita harus tidak hanya ingat tapi mengenal. Nah, tujuan memperkenalkan itu suatu hal yang kita anggap mungkin sederhana. Tapi kalau nggak kita pikirkan, tidak kita rancang, kita tidak rencanakan, awareness itu bisa jadi nggak dapat. Yang dapat cuma brand recall. Ya, hanya menyebut nama brand atau menyebutkan logonya seperti apa, tapi tidak mengenal brand tersebut. Ya, lalu intention itu juga kita harus setidaknya membuat sebuah call to action, ya, yang sehingga mereka mempertimbangkan untuk membeli. Berarti di situ kita harus pikirkan brand positioning-nya seperti apa, reason to believe-nya seperti apa. Nah, kalau itu nanti kita sudah dapatkan, tentunya moga-moga dengan ketersediaan barang di tempat di mana konsumen kita berada, akhirnya terjadi sales. Ya, jadi ini sederhananya langkah-langkahnya, tapi di masing-masing fase yang tadi saya sampaikan ya, kerargian, itu yang harus dipikirkan secara masak ya, dan terencana dan akhirnya harus dieksekusi dengan baik. Semoga itu sedikit membantu ya, karena ini kompleks pertanyaannya nih, walaupun sederhana tapi jawabannya cukup panjang gitu ya. Semoga menjawab ya, Yes. kalian. Oke, terima kasih Pak Bas. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas. Kita sudah mendekati ya Pak akhir dari bisnis Q&A malam hari ini. Tapi sebelum kita tutup,
Saya mau tanya satu lagi Pak, sama sambil dengerin cerita seru nih dari Pak Bas. Selama mendampingi teman-teman ya Pak di bisnis.id dalam membangun value ataupun berinovasi nih Pak, ada nggak sih Pak cerita seru dari teman-teman semuanya yang didampingi dalam berinovasi, tapi bukan berinovasi di produk nih Pak? Seperti apa nih Pak? Cerita serunya banyak sih. Saya lagi berpikir mana yang contoh yang mungkin Share bisa membuat tuh ke teman-teman teman-teman semuanya. menarik ya. Apa ya? Mungkin ya inovasi ada dua sih. Inovasi kemasan ya, kemasan dan inovasi komunikasi. Ya, dua hal itu. Ya, mungkin dalam waktu singkat ini saya ingin share soal inovasi kemasan lah ya, inovasi kemasan. Nah, ini satu hal yang mungkin tadi sempat saya singgung di awal. Kadang-kadang kita dalam membuat produk designing atau produk sebagai solusinya, sebagai kendaraan dari value yang kita sudah ciptakan ya, atau brand positioning yang sudah kita ciptakan, kita suka terlupakan dengan yang namanya kemasan. Padahal yang nama kemasan itu saya selalu sebut sebagai silent salesman. Jadi salesman yang sebenarnya dia berucap tanpa keluar suaranya gitu kan. Nah, ini juga saya buat video kemarin itu ya, teman-teman bisa lihat lagi, scroll ke IG saya ya, lihat video mengenai apa namanya kemasan silent salesman gitu ya. Nah, kenapa saya mengangkat itu? Karena ya itu banyak teman-teman yang terlewatkan atau melewatkan peran kemasan atau packaging. Packaging itu kan bisa kita buat tidak hanya dari sisi grafisnya ya, grafik desainnya saja, tapi bisa bentuknya, ya, bisa bentuknya. Terus juga dari grafisnya bisa kita mainkan, ya, kita berinovasi di situ, bisa bentuk kemasannya, dan juga hal yang paling sederhana dan mudah dilakukan adalah pesan yang ada di kemasan itu. Ya, kalau kita sudah punya brand positioning yang kuat, kita sudah berpikir melakukan apa namanya pesan-pesan di IG kah, di TikTok kah, di YouTube kah, tapi kenapa nggak diterapkan di kemasan kita, ya, penulisan ceritanya, storyline-nya, dan seterusnya. Nah, itu salah satu hal yang ya moga-moga membuat teman-teman menjadi apa namanya terinspirasi ya. Oh, ternyata gitu ya, inovasi itu tidak melulu soal produk, tapi kemasan aja bisa. Ya, gitu Raisa. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Bas. Tentunya masih banyak banget ya Pak inovasi yang bisa teman-teman lakukan nih selain melakukan inovasi pada produk. Tapi tentunya nggak bisa ya Pak kita jabarkan satu-satu bagaimana sih prosesnya ataupun bagaimana nih Ya, step-stepnya. Jadi teman-teman tentunya disesuaikan ya Pak dengan kebutuhan dari teman-teman juga inovasinya seperti apa dan kemauan dari teman-teman juga nih karena tentunya dengan brainstorming ya Pak tadi teman-teman bisa mulai nih memunculkan ide-ide inovasi, apalagi buat teman-teman yang saat ini belum melakukan inovasi ya Pak, udah setengah jalan nih ya Pak, udah setengah tahun belum mulai inovasi, teman-teman bisa coba dipikirkan kembali sambil didiskusikan nih bareng timnya untuk melakukan inovasi. So, kita udah di akhir dari sesi bisnis Kenya di malam hari ini. Sebelum kita tutup Pak, boleh banget ya untuk berikan pesan penutup dulu nih buat teman-teman semuanya supaya bisa berinovasi lebih baik lagi, nggak cuma di inovasi di produk aja nih Pak, silakan. ya, terima kasih. Terima kasih Raisa. Sekali lagi terima kasih Raisa untuk telah menemani saya. Terima kasih juga teman-teman malam ini ya. Mungkin kata penutup saya adalah satu, tidak semua pertanyaan-pertanyaan bisa kita jawab malam ini, tapi jangan khawatir ya. Hari Rabu ada Pak Budi di Business Q&A dan hari Senin insya Allah saya akan selalu hadir ya. Kalau masih ada kesempatan untuk hadir pasti saya akan hadir. Dan ini maaf salah satunya dari Faris Ali Wardana masih ada pertanyaan ya yang belum bisa kita jawab. Jadi ya minggu depan lah ya pertanyaannya kita jawab. Ya, jangan lupa untuk kembali hadir ya teman-teman yang sudah ada di sini. Jadi sederhananya satu kata, inovasi tidak melulu soal produk. Nah tadi saya sudah mengajak teman-teman untuk berpikir secara cepat, itu aja banyak tuh.
area-area apa yang bisa dilakukan inovasi. Jadi lihat rekaman lagi, ide teman-teman, untuk teman-teman lihat area apa saja yang bisa kita berinovasi. Dan tadi saya juga sudah kasih contoh, tidak hanya di produk, ya. Eh, jadi luas, inovasi itu luas, dan itu yang menjadi apa namanya senjata kita untuk selalu menjadi differentiated atau memiliki nilai diferensiasi yang tinggi, yang kita sebut kalau di value creation itu adalah keunikan dari sebuah diferensiasi, dan juga tentunya harus relevan, ya, harus relevan terhadap target market kita. Jadi mulailah berpikir Oke. Oke, terima kasih Pak Bas. Tadi sedikit terputus, tapi nggak masalah. So, terima kasih Business Planner sudah bergabung, dan terima kasih banyak Pak Bas untuk berbagi insight di malam hari ini dan meluangkan waktunya nih. Walaupun lagi di KL ya Pak, ada perbedaan 1 jam, tapi tetap semangat nih untuk ketemu teman-teman semuanya dan berbagi insight di malam hari ini. Tentunya teman-teman bisa nonton lagi rekaman dari sesi Business Q&A di malam hari ini ke IGTV-nya bisnis.id. Dan mengingatkan kembali ya teman-teman semuanya, Business Planners yang lagi bisnisnya lagi stagnan, lagi terjebak perang harga, lagi selalu memberikan diskon nih supaya kelihatan ramai, atau saat ini lagi membangun dan menciptakan value tapi belum unik dan tajam, wajib banget ya untuk bergabung di Value Creation Advance. Itu program workshop selama 2 hari yang mempelajari cara kreatif juga tahapan penting dalam menciptakan dan membangun value. Selain itu, Anda juga bisa menganalisis lebih jauh nih keunikan bisnis Anda untuk menciptakan value, membuat taktik atau strategi yang tepat untuk mensukseskan value sampai ke implementasinya. Value Creation Advance akan dipandu langsung nih oleh Pak Baskoro Hadi yang sudah berpengalaman selama 25 tahun di banyak multinational company. Teman-teman nggak perlu khawatir karena langsung dipandu nih bersama expertnya yang expert di bidang marketing juga business and management. Value Creation Advance akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 16 Juli 2024 di Hotel Sangrila Jakarta. Teman-teman yang mau daftar bisa langsung klik link di bio Instagramnya business.id atau ke feed Instagramnya business.id. Dan kita masih punya special slot buat teman-teman yang mau gabung di Triple Value Business Camp. Kita punya 3 slot spesial buat teman-teman yang terpilih nih. Jadi jangan sampai tinggalan untuk gabung di Triple Value Business Camp untuk bangun atau narik investor di bisnis ya teman-teman semuanya. So, terima kasih banyak Pak Bas dan teman-teman semuanya yang sudah bergabung di malam hari ini. Kita ketemu lagi nantinya di hari Rabu bersama Pak Budi Isman di Bisnis Q&A. Dan pastinya teman-teman bisa cek juga nantinya rekaman Bisnis Q&A di malam hari ini di YouTube juga. So, terima kasih semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. selamat malam Reza, selamat malam teman-teman, sampai ketemu lagi.